Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-10, Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Senin 29 Agustus, Syafaat untuk Kasih Karunia. Bacalah Keluaran 32 ayat 1-14. Peran apakah yang kita temukan sedang dimainkan oleh Musa di sini? Setelah orang-orang mulai menyembah anak lembu emas, Allah memutuskan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh dan mengumumkan bahwa Dia akan menghancurkan orang-orang itu dan menjadikan Musa suatu bangsa yang besar. Tetapi gantinya menerima tawaran Allah, Musa memohon agar Allah menunjukkan kasih karunia kepada umatnya, dan Allah melembut. Keluaran 32 ayat 1-14 mengangkat dua isu penting. Pertama, tawaran Allah untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak dan memberkati Musa adalah ujian baginya. Allah ingin Musa menunjukkan bahwa Dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak taat ini. Dan Musa lulus ujian. Seperti Yesus, Dia memohon belas kasihan bagi orang berdosa. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat menarik. Terkadang Allah juga mengizinkan kita menghadapi pertentangan. Dia mungkin mengizinkan kita untuk berada di dalam cawan lebur, sehingga Dia, kita, dan alam semesta yang menyaksikan dapat melihat betapa besar belas kasihan yang kita miliki untuk mereka yang tidak patuh. Alasan apakah yang diberikan Musa untuk meminta Allah agar tidak menghancurkan Israel? Kedua, perikop ini menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Kasih karunia dibutuhkan ketika orang-orang yang paling tidak layak mendapatkannya. Tetapi ketika mereka paling tidak pantas mendapatkannya, itu juga saat dimana kita merasa paling tidak ingin menawarkannya. Tetapi ketika saudara perempuan Musa, Miriam, mengkritik dia berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkannya dari kusta. Ketika Allah marah kepada Korah dan para pengikutnya dan mengancam akan menghancurkan mereka semua, Musa tersungkur memohon untuk hidup mereka. Keesokan harinya, ketika Israel menggerutu melawan Musa atas kematian para pemberontak dan Allah mengancam akan membinasakan mereka semua lagi, Musa jatuh tertelungkup dan mendesak Harun dengan cepat untuk membuat penebusan bagi mereka semua. Dalam kelembah lembutannya sendiri, dalam ketidakegoisannya sendiri, di tengah-tengah cawan lebur ini, Musa mencari kasih karunia atas nama mereka yang tentu saja tidak pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang orang-orang di sekitar Anda yang menurut Anda paling tidak layak mendapatkan kasih karunia. Bagaimanakah Anda dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati tanpa pamrih dapat menjadi pernyataan kasih karunia Allah bagi mereka? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Ada satu statement yang mengatakan bahwa menunggu adalah suatu pekerjaan yang paling membosankan, apalagi ketika menunggu sesuatu yang tidak pasti dan tidak kunjung datang. Dan ini yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka menunggu Musa yang berada di atas gunung Sinai tidak kunjung turun dari gunung itu. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Maka mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Mereka menyuruh Harun untuk membuat Allah lain bagi mereka, yakni anak lembu emas. Mereka ingin membangun lembu emas karena mencari kepastian tentang adanya Allah, karena mereka telah kehilangan pemimpin yakni Musa karena tidak kunjung datang, dan mereka kehilangan keyakinan di tengah ketidakpastian di padang gurun tersebut. Lalu mereka membuat lembu emas, dan ketika mereka membuat lembu emas atas desakan dari bangsa Israel, Harun menyambut positif keinginan mereka dan meminta mereka untuk mengumpulkan perhiasan dari emas. Dan setelah lembu emas ini dibangun, maka mereka menyembah akan patung tersebut. Harun gagal menjadi pemimpin ketika seharusnya dia yang mendampingi Musa dan diberikan kepercayaan oleh Musa untuk memimpin bangsa ini, tetapi Harun gagal dalam situasi ini. Lalu apa reaksi Tuhan terhadap tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini? Allah tidak menemui Harun atau bangsa itu, melainkan Ia datang berbicara kepada Musa di gunung tersebut dan menyampaikan apa yang harus dilakukan.
oleh Tuhan itu sendiri. Di mata Tuhan, perilaku yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah perilaku yang bobrok dan telah rusak. Dan Allah mengatakan bahwa status bangsa Israel di hadapan Allah itu sendiri sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dengan kata lain, bangsa ini tidak mau berubah dan tidak ingin diubah oleh Tuhan. Itulah sebabnya lebih baik mereka dibinasakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa di dalam ayatnya yang ke-11 dan 14, ia kembali mengingatkan kepada Tuhan. Ada Abraham, Ishak, yang dimana Tuhan telah bersumpah demi diri Allah itu sendiri untuk memberikan keturunan yang sangat banyak. Dan di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Dan pada akhirnya di sana dikatakan Allah menyesal merencanakan untuk menghukum akan umatnya ini. Bukan karena Musa Allah batal menghukum umatnya, tetapi karena kasih karunia-Nya dengan mengingat janjinya kepada nenek moyang dari bangsa Israel ini. Maka Tuhan menepati akan janjinya. Lewat pelajaran ini kita bisa lihat bahwa Musa bertanggung jawab kepada Allah atas segala kesalahan umatnya. Dan itulah sebabnya Allah menyatakan bahwa Musa adalah seorang yang paling lemah lembut hatinya. Sebagaimana dengan Musa, demikian pula dengan kita. Mari kita menjadi lemah lembut di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya mementingkan akan kehidupan kita, tetapi kita juga mementingkan akan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menjadi lemah lembut di dalam kehidupan kami dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.